Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan dalam pembelajaran kali ini oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang perubahan wujud benda. Oke, ada beberapa, yaitu yang pertama mencair, melebur, meleleh dari benda padat, cair maupun gas. Oke, masih ingat. Setelah ini kita akan pelajari tentang asiknya membuat es krim. Nah, kemarin kan es krim bisa meleleh. Sekarang kita akan membuat cara membuat es krim sederhana, bisa dilakukan di rumah dengan ayah, ibu maupun kakak. Oke. Yuk dibuka bukunya halaman 132. Pasti semuanya kan suka es krim, ya kan? Oke. Nah, kita akan pelajari tentang tata cara membuat es krim. Jadi bisa diterapkan di rumah, gak melulu beli. Nah, itu di gambar ini ada beberapa yang perlu dipersiapkan dan bahan-bahannya seperti yang disebutkan di dalam buku. Langsung saja kita ke pembuatannya. Nah, dibaca dulu. 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper berukuran besar dan satu lagi berukuran kecil sedang. Terus handuk 300 krim susu, santan 2 sendok makan gula pasir, garam batu 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Nah, itu di buku sudah ada, nanti bisa dipraktekkan di rumah ya dengan membaca panduan yang ada di buku. Cara membuatnya yang pertama itu lihat gambarnya ini. Pertama, campurkan susu maupun santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Setelah itu ditutup atau direkatkan ujungnya plastik dan pastikan plastik itu benar-benar rapat, tidak mengalami kebocoran. Yang kedua, masukkan kantong yang berukuran sedang itu ke dalam kantong yang lebih besar yang sudah diisi dengan es batu dan dicampur dengan garam. Seperti gambarnya ya, step kedua. Setelah itu, setelah dimasukkan, ditutup, direkatkan. Yang keempat, itu pegang handuk hijau itu biar tidak kedinginan dan dipijet-pijet, dikocok selama 10 menit supaya semua itu menyatu menjadi satu bagian. Nah, kalau sudah dirasa 10 menit, kantongnya dikeluarkan. Setelah itu dibersihkan dari garam-garam yang menempel. Setelah itu bisa disajikan di atas gelas dan es krimnya jadi. Nah, setelah pembuatan es krim tadi, silahkan diamati apa wujud dari susu, santan di awal pembuatan es krim tadi. Yang kedua, apa wujud susu santan di akhir pembuatan es tadi. Dan yang ketiga, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Seterusnya nanti dikerjakan dan minggu depan kita akan bahas lagi. Oke. Nah, pernahkah anak-anak menyimpan air dalam plastik lalu dimasukkan ke dalam kulkas atau lemari es? Apa yang terjadi? Plastiknya itu dikasih air, ditaleni, dimasukkan ke kulkas. Airnya menjadi apa? Padat atau membeku. Itu juga merupakan perubahan wujud benda yang mulanya mencair menjadi padat. Oke, pinter. Setelah itu ada di halaman 136 mengamati peran masing-masing di sekolahan. Tempat Siti dan teman-temannya bersekolah, ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas dan ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nah, tugas anak-anak silahkan ditulis nama guru, namanya siapa, terus lain sebagainya, kepala sekolah namanya siapa, ibu kantin namanya siapa. Silahkan nanti ditulis sebisanya saja, nggak apa-apa. Nanti kita belajar, setelah itu kita kumpulkan menjadi satu, kita saling melengkapi jawaban-jawaban tadi. Ada apa saja yang kurangnya nanti dilengkapi. Oke. Setelah itu kita diskusikan bersama-sama peran-peran apa saja yang ada di sekolah. Nah, selain itu pembagian peran sangat juga penting dilakukan saat bermain. Salah satunya bermain apa?
sepak bola. Saat bermain sepak bola memerlukan beberapa peranan penting dalam pertandingan dalam tim itu tadi. Kalau tidak ada pembagian peran, maka akan berantakan. Semua pengen nendang bola, nggak ada yang jaga gawang, nggak ada yang sebagai penyerang, tidak ada yang membantu kiper untuk mengamankan gawang. Nah, jadi sebuah pembagian peran itu merupakan salah satu kunci keberhasilan dan permainan yang baik. Oke, permainan sepak bola kan semuanya pasti suka, apalagi yang cowok-cowok. Olahraga itu seperti hobi. Jadi kalau sepak bola kemungkinan sudah mulai paham sedikit demi sedikit. Oke, nah ada permainan nih. Kita kalau bapak bilang mencair, kalian lari. Kalau bilang membeku, diam di tempat seperti patung. Oke, sudah paham? Nah, seperti di gambar, kalau mencari itu 3 anak laki-laki itu langsung lari. Kalau bilang membeku, yang 2 diam, yang 1 kemana? Gak tahu. Yang 1 sudah gagal mungkin. Oke, setelah itu langsung praktek mendang bola, memasukkan ke dalam gawang satu persatu. Setelah itu ada ini 2 anak, 1 anak laki-laki dengan 2 tendangan yang berbeda, 2 jenis tendangan yang berbeda. Bisa diperhatikan. Oke, dan ada ini kelompok saling berhadapan dan gantian menendangnya, bukan berebutan. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi apa saja cara pembuatan es krim, terus diamati tadi susu dan santannya di awal berbentuk apa, di akhir berbentuk apa, dan terjadi perubahan wujud apa saja. Nanti dikerjakan di buku tugas, minggu depan dikumpulkan, kita bahas bersama-sama, kita saling melengkapi. Ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Gimana? Tidak ada? Belum ada? Oke, tidak apa-apa. Kalau masih bingung, sekarang masih bingung, minggu depan bisa ditanyakan. Asalkan di rumah dipelajari ya, supaya tidak lupa. Oke, pinter semua di kelas 3 ini. Semoga ilmunya barokah, bermanfaat, dan mendapatkan ridho Allah untuk dirinya, untuk orang tuanya, dan sekitarnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.